Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri, NIM 221-22635. Di sini saya akan jelaskan program Python tugas yang kedua, di mana di sini ada import pandas. Import pandas di sini biasanya digunakan untuk manipulasi data dan menganalisis data. Kemudian ada import NAPI, AS, NPD di sini berfungsi untuk melakukan perhitungan numerik dan operasi data numerik seperti operasi matriks, statistik, dan perhitungan lainnya. Kemudian ada from, scalar, model selection, di mana digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Kemudian ada from, scan, learning, random, forest regressor. Model ini adalah jenis algoritma ensemble yang digunakan banyak pohon keputusan untuk memprediksi hasil dan kemudian menggabungkan hasil prediksi tersebut untuk meningkatkan nilai akurasi. Kemudian ada from, scan matrix, import mean absolute error, dan mean squared error, di mana di sini berfungsi untuk mengimpor dua metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model regresi, di mana mean absolute error itu menghitung rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya, sedangkan mean square error itu menghitung rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan sebelumnya. Setelah itu kita akan mengunduh dataset dari Kaggle. Misalnya file itu bernama train.csv, adalah dataset penjualan yang diunduh dari Kaggle. Kemudian dataset dapat diunduh dari www.kaggle.com. Setelah itu kita akan menampilkan informasi umum tentang dataset, di mana di sini ada printdf_head dan printdf_info, di mana printdf_head di sini adalah metode objek yang digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset frame secara default, dan df_head di sini akan menampilkan 5 baris pertama. Kita dapat menyesuaikan jumlah baris yang akan ditampilkan dengan memberikan argumen ke dalam fungsi tersebut. Kemudian printdf_info berfungsi memberikan informasi umum tentang data frame. Ini mencakup misalnya jumlah total baris atau jumlah 0 atau null value di setiap kolom untuk menunjukkan nilai data yang hilang atau none. Setelah itu kita akan masuk ke pemrosesan data. Menambahkan fitur tambahan seperti hari dalam minggu dan bulanan. Di sini terdapat df, day of week, df date, dan day of week, df month, df date, dan dt month. Di mana df, day of week, dan df date, day of week di sini berfungsi untuk mengekstrak informasi tentang hari dalam seminggu dari dalam date dan yang berformat datetime. Kemudian ada kolom yang berisi tanggal bertipe data datetime adalah atribut yang mungkin akan mengakses berbagai properti atau metode dari objek, misalnya hari, bulan, tahun, dan lain-lain. Kemudian day of week di sini adalah properti yang mengembalikan hari dalam minggu dari tanggal tersebut dalam bentuk angka 0, 1, sampai 6 minggu. Kemudian ada df month, df date, dan dt month. Di sini itu berfungsi untuk mengekstrak informasi tentang bulanan
yang mengembalikan bulan dalam bentuk angka 1 untuk Januari, 2 untuk Februari, dan seterusnya. Kemudian kita akan memilih subset data untuk salah satu produk atau toko tertentu, di mana DF Store and Bear 1 itu memilih subset data dari data frame yang berisi baris-baris di mana nilai-nilai yang hanya berisi baris dan di mana nilai dalam kolom Store and Bear adalah kita akan memilih hanya data untuk store dengan nomor 1. Proses dilakukan dengan filtering, yaitu memfilter data frame berdasarkan kondisi yang diberikan. Kemudian kita akan memisahkan fitur dan target X dan Y, di mana fungsi dari kode ini yaitu tentang hari dalam minggu, 0 sampai 6 minggu. Kode ini digunakan untuk memilih dan memisahkan fitur atau biasa kita sebut independent variable yang akan digunakan untuk melatih model prediksi. Kemudian di sini ada day of week, menyimpan informasi tentang bulan 1 Januari sampai 12 Desember. Kemudian ada month, di sini akan menyimpan informasi tentang bulan 1 sampai 12 Desember. Kemudian ada on promotion, di sini menyimpan status promosi, biasanya binary 0 sampai 1. Kemudian di sini kita akan membagi data menjadi data training dan data set, di mana fungsinya itu digunakan untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu training set, X-train, dan Y-train. Bagian dari data yang digunakan untuk melatih model, dan bagian data yang digunakan untuk menguji performa model setelah dilatih. Kemudian ada melatih model random forest regressor, melatih model random forest regressor, di mana model random forest regressor ini adalah model regresi berbasis random forest yang bekerja dengan menggabungkan prediksi dari banyaknya decision tree atau pohon keputusan. Ini digunakan untuk memprediksi nilai kontinu seperti penjualan, harga, dan lain-lain. Kemudian ada estimators, di mana menentukan jumlah pohon keputusan yang akan dibangun dalam model random forest. Kemudian ada random state, menentukan sen untuk memastikan bahwa hasilnya dapat direproduksi atau membuat pembagian data dan hasil model konsisten. Kemudian ada fit, fungsinya itu digunakan untuk melatih apakah model pada training, X-train, dan Y-train. Kemudian kita akan memprediksi permintaan pada set data, test data, di mana kode ini digunakan untuk memprediksi nilai target, dalam hal ini penjualan atau permintaan customer menggunakan model yang telah dilatih pada training, X-train, dan Y-train. Hasil dari prediksi ini akan disimpan dari variabel yaitu Y-pred yang akan berisi nilai-nilai prediksi penjualan berdasarkan fitur yang ada di X-test. Kemudian kita akan mengevaluasi model. Di mana ada mean absolute error dan mean squared error. Di mana mean absolute error, Y-test, dan Y-pred itu mengukur rata-rata dari perbedaan absolut antara nilai aktual Y-test dapat
diprediksi oleh model YPRED. Kemudian ada mean squared error atau RMSE yang mengukur seberapa besar kesalahan model dengan cara menghitung akar kuadrat dari rata-rata kesalahan kuadrat. Kemudian ada printf mean absolute error. Baris ini akan mencetak MAE ke layar. Kemudian print root mean squared error RMSE di sini akan mencetak nilai RMSE ke layar. Kemudian ada plot hasil prediksi vs nilai aktual, di mana PLT figur file size 10,5 itu akan mengatur ukuran gambar plot menjadi 10 kali 15 inci. Ini menentukan lebar dan tinggi dari plot yang akan ditampilkan. Kemudian ada PLT plot YTS value label dan aktual cell. Di sini akan memplot data aktual YTS sebagai garis dengan label aktual